Rudi mengatakan lokasi Koramil 05 Pasar Kliwon sekarang lebih strategis. Kasrem 074 Waros Pratama, Letkol Infantri Kris Bianto, mewakili Danrem 074 Waros Pratama, Kolonel Infantri Maruli Simanjuntak, meminta para anggota untuk menjaga kebersihan di kantor Koramil 05 Pasar Kliwon. Namun demikian, yang terpenting adalah para anggota lebih meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan menjaga keamanan di wilayahnya. Juga menyebut kepala dinas, kemudian para pejabat di lingkungan Pemkot Surakarta, tim, hormati undangan yang dilakukan sama sambutan itu juga tidak banyakkan kandidat di kegiatan penyerahan kantor Koramil 05 Pasar Kliwon dalam keadaan saya dan keluarga. Ini beliau kemarin sore mendadak berangkat ke Jakarta dikarenakan Pangdam 4 Bojonegoro hari ini dilantik menjadi Pangdam Jaya. Jadi beliau jabatan double, Pangdam Jaya merangkap Pangdam 4. Ini tinggal menunggu nanti Pangdam 4 belum. Jadi kita belum tertarik dari buat nanti ada bangunan baru, sebenarnya nggak perlu aja, berarti Arudi bukan saya. Hanya memakai. Jadi sekali lagi saya pribadi untuk terima kasih, ini sudah terwujud dari angan-angan, kemudian perencanaan dan sebagainya berjalan, dibangun, dan akhirnya pada hari ini resmi diserahkan kepada UM untuk digunakan profesional. Dan memang saya lihat tempatnya ini lebih bagus, posisinya lebih strategis, terutama bisa kantor posisinya memang strategis, dan saya yakin di tempat ini dari segi keamanan dan lain sebagainya ini bisa mengcover wilayah di Pasar Kliwon, khususnya di daerah kelurahan ini. Kemudian jangan lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya selama ini. Ini mungkin satu yang kurang masih belum dari parkirnya, tapi tidak masalah, nanti yang jelas yang jaga ini kan tiket selalu waspada karena belum ada pagarnya, kemungkinan ya, menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan besar akan terjadi. Misalnya yang tiket atau yang jaga waspada, kalau perlu ditambah nih. Peresmian dan penyerahan gedung kantor Koramil yang sudah selesai dibangun dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pak Kasrem, Pak Dandim, jadi ini pembangunan ini melalui 3 dandim, Pak Kris, Mari, Ras Penjenengan. Jadi sekarang sudah selesai, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam hal meningkatkan keamanan negara dan tentunya bisa membantu kondusivitas dari Kota Surakarta yang kita cintai ini di bidang keamanan dan kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua tentunya Semanggi ini nanti akan menjadi kota pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Karena sudah ada sekolahan, ada Koramil. Nanti kalau pemekaran kelurahan itu jadi, itu ada kelurahan dan di sana ada rumah sakit. Mungkin nanti yang di HP 16
belum tahu mau kita pakai apa, mungkin untuk pasar rakyat atau untuk apa belum, namun kita baru membuat perencanaan. Namun demikian yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan area yang seluas ini untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan pendidikan sudah ada, kesehatan nanti mudah-mudahan segera selesai, dan revisi kesepakatan dengan DPRD juga selesai dan dilakukan lelang 2018 nampaknya bisa selesai dan 2019 bisa beroperasi, sehingga warga masyarakat Kelurahan Semanggi tentunya dalam melayani kesehatan maupun pendidikan sudah tidak perlu jauh-jauh, sehingga bisa sekolah dalam zonasinya masing-masing. Yang ketiga pada Bapak Ibu sekalian, bahwa Koramil yang ada di Kota Surakarta ini sudah nampaknya selesai semua, bagus. Jadi kemarin kita mulai dari Koramil Ngawian, Koramil Banjarsari, Debres. Kalau yang di Serengan itu langsung Pak Pangdam, kira-kira Pak Pangdam pakai woyai. Wes pasti anggaran skop Pangdam ya, ya sudah monggo. Modal ini merupakan salah satu upaya kita untuk menjalin kerjasama antara instansi yang ada di Kota Surakarta. Dan itu saya titip bahwa ini merupakan salah satu bangunan yang cukup representatif dan tempatnya di tempat yang strategis, tentunya dalam perawatan dan sebagainya. Ini masih dalam masa perawatan, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, Pak Waluyo dan Koramilnya nanti bisa menghubungi pelaksana yang kemarin mengerjakan. Masalah pagar, Pak Irman, tolong nanti sekalian, jadi tidak usah biarkan, mungkin kalau diperlukan mungkin selesai. Namun yang paling penting Pak Kasrem untuk yang ada di Sandra itu mungkin segera nanti, mungkin kalau sudah semua dibawa ke sini, mungkin di sana supaya bisa kita bongkar dan kita jadikan ruang terbuka hijau. Namun kami mesti harus koordinasi dengan Pak Danrem, jadi nanti bisa semuanya selesai. Dan untuk hal yang lain tentunya sambil jalan Pak dan Kamil ini ambil jalan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilengkapi dan seterusnya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Namun sebelum saya tutup, sepatah dua patah kata ini, Dek, kamu sini deh. Kamu sekolah di mana? Ya sini. Saya sepeda ini milik Ranjang apa federal? Oh federal. Warnanya apa? Biru. Oh biru. Mas, memang mau sengke biru mas. Nanti diambil di Loji Gandrung ya nanti sore ya. Ya, ya setelah bener ya. Nah, ini foto dulu. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan pemerintahan di Kota Surakarta ini, khususnya pada hari ini, dan dapat memberikan motivasi dan semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan semua negara lain. Berikanlah kepada kami kemudahan dalam mengambil tugas dengan jujur, sehingga tercipta masyarakat Kota Surakarta yang sejahtera, sehingga kami mengucapkan masyarakat nikmatmu yang melimpah dan rezekimu yang barokah, serta ringankanlah hati kami dalam beribadah.
Pasar Kliwon. Ini kan di tepi Sungai PP, sehingga menurut estetika maupun aturan perundang-undangan ini tidak dibenarkan karena garis padan sungainya kan minimal 3 meter itu kalau sungai yang di kota. Namun karena ini di dekat pintu air, ya ini mestinya harus lebih dari itu. Nah, itu berangkat dari keprihatinan itu kita berupaya semaksimal mungkin kantor-kantor ataupun tempat-tempat pelayanan bagi pemerintah ini tidak ada di tempat yang melanggar aturan itu dulu, dan sehingga disediakan tanah sekitar 1.100 atau lupa saya lah, dan sekaligus bangunan. Dan ini kan untuk mendukung keamanan di kota Surakarta, dan ini pas karena di tempat inilah yang sebetulnya tempat yang betul-betul butuh perhatian serius. Ya, untuk bangunan yang lama. Bangunan yang lama nanti kita tinggal bicara dengan Kasrem. Nanti kalau Kasrem sudah sana ini diserahkan ke sini, sana dirobohkan ya untuk ruang terbuka hijau. Jangan sampai ada bangunan yang melanggar aturan itu sendiri. Makanya nanti yang bekas kelurahan Lestaran nanti sudah lagi ya kita robohkan. Yang di pinggir sungai yang sekarang dipakai untuk maut. Kami mewakili Kepala Korem atas nama anggota TNI di Kodim Surakarta, terima kasih. Dan kantor ini mungkin diberikan pada hari ini sudah melalui berbagai proses. Ini waktu kami dan tim sampai sekarang karunia Pak Edwin ini sudah 2 tahun. Awal mulanya memang waktu itu Pak Wali melakukan peninjauan di Koramil pertama di daerah Sangka. Memang kondisinya memang sangat tidak layak. Di belakang sudah ambles, dan dari segi keamanan pun dari segi estetika juga. Sehingga waktu itu beliau menyampaikan ada tanah kosong, nanti kita bangunkan kantor baru. Pada hari ini diserahkan dan kondisinya memang seperti baru sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surakarta atas bantuan yang diberikan kepada khususnya di wilayah Korem Penutupan Basrama di wilayah Koramil. Baik, saya Letnan Kolonel Infantri Junapria Chandra, saya Komandan Kodim 0735 Surakarta. Untuk proses serah terima dari kantor Koramil 05 Pasar Kliwon Kodim 0735 Surakarta ini statusnya adalah merupakan pinjaman pakai dari Pemkot Surakarta. Adapun untuk proses pemindahannya untuk Koramil yang lama, untuk alat tulis kantor maupun administrasi sudah dipindahkan ke sini. Kemudian untuk Koramil yang lama yang berada di daerah Sangkrah itu nanti kita sedang menunggu proses administrasinya, apakah nanti prosesnya adalah puslah atau tukar guling, dan ini kita masih menunggu dari baik dari Kemenkan maupun Kemenq. Jadi semuanya kita harus administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk prosesnya sendiri pindah kantor di sini gimana? Kalau perpindahan kantor sebenarnya tidak ada permasalahan, karena memang di dalam militer pun kalau penugasan operasi juga kita biasanya berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah pos komando. Jadi intinya kalau perpindahan pos komando itu yang paling utama adalah masalah komunikasi. Jadi begitu komunikasi di tempat Koramil yang baru ini sudah
bisa berlangsung atau bisa berkomunikasi dengan daerah yang lain. Otomatis secara administrasi Koramil sudah berpindah. Sebagai pengguna diharapkan para anggota dapat merawat dan menjaga kebersihan bangunan. Pembangunan Koramil 05 Pasar Kliwon menggunakan sumber dana APBD tahun 2016 senilai Rp1.334.332.000. Masa pembangunan selama 120 hari dimulai sejak 16 Agustus 2016 hingga 13 Desember 2016. Kegiatan Meter Project ini selesai di kantor Koramil 05 Pasar Kliwon. Nantikan agenda acara Meter Project berikutnya bersama Solo TV, asli TV Solo.